Sahkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Syukron atas jawabannya. Sebetulnya ada dua pertanyaan. Sahkah untuk suami yang sudah meninggal? Sahkah berkurban untuk ibu bapak yang sudah meninggal? Malah ini umum, Pak. Sahkah berkurban untuk yang sudah meninggal? Ini adalah masalah yang dari dulu sampai sekarang kontroversial. Sebut saja umpamanya ada al-fiqh ala madhahibil arba'ah. Ada fikih 4 imam besar, Pak, yang menjadi madhab besar di seluruh dunia sekarang. Kan ada Hanafiyah, Imam Hanafi, Malikiyah, Imam Malik, kemudian siapa lagi? Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'inya, kemudian Ahmad bin Hambal, Hanabilah. Hanya Asy-Syafi'i dan ashab Syafi'i serta Syafi'i mengatakan tidak sah. Jadi kalau bapak-bapak mengatakan tidak sah, berarti cocok dengan madhab Syafi'iyah. Sementara Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah sah. Makanya saya bagi saja begini, Pak. Sekali lagi pertanyaannya, sahkah berkurban untuk yang sudah meninggal? Jadi saya bagi begini, Pak. Yang sudah meninggal ada ini, hapus Pak Ustad. Oh, iya hapus banyak. Oh iya, hapus. Oh nya. Kumaha Ustad we abdi mah. Kumaha Ustad we, pan Ustad nu rajin ge. Batur mau ka mana? Ustad mah sorangan Iya, gitulah. Jadi ini yang sudah meninggalnya, Pak. Ya, yang sudah meninggal. Pertama, yang sudah meninggal itu dibagi dua. Yang meninggal ya, di sini yang meninggal. Kaitannya dengan kurban nih. Satu, berwasiat. Ya, Pak ya. Yang meninggal berwasiat. Nanti ya dari duit anu, umpamanya apapun pokoknya, saya berwasiat supaya nanti kurban. Gitu kan? Ternyata benar meninggal. Satu itu. Yang kedua, meninggal tidak berwasiat kurban. Nah, gitu. Tentang berwasiat, apabila ada berwasiat, nanti tolong ya catat, nanti harus kurban. Bisa dipahamkan? Seseorang mengamanatkan. Amanat wasiat itu adalah yang nanti ditunaikan apabila orang yang mengatakannya meninggal. Termasuk nazar. Bisa dipaham ya? Pokoknya saya bernazar tahun ini akan kurban. Uang saya yang dari akan saya pakai kurban. Nah, itu akan jadi wasiat bagi keluarga. Maka apabila yang sebelum meninggalnya berwasiat kurban, wajib ahli warisnya menunaikan. Ini muttafaq alaiha, disepakati oleh para ulama. Walaupun sudah meninggal, sekali lagi, justru meninggalnya ahli wasiat banyak sudah meninggal. Yang kedua, tidak berwasiat. Yang tidak berwasiat ini, nah makanya tadi Pak, yang mengatakan tidak sah Asy-Syafi'i, kawan-kawan Asy-Syafi'i dan Syafi'iyah, tidak sah. Tos kusimpuring mual ditulis tidak sah, gitu kan? Sedangkan Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, dan Malikiyah, Hanafiyah, satu lagi Hanabilah sah. Jadi silahkan tadi madhabnya ya Pak ya, sekedar gambaran saja dulu. Ternyata semua mereka sama. Berdasarkan ayat dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah 53 ya, An-Najm ya, surah 53. Ya, silakan ayatnya lihat, bisi simkuring salah. Kalau tidak salah berapa ayatnya ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa an laisa lil insani illa ma sa'a.
Bagi manusia tidak ada apapun kecuali harus atas hasil usahanya. Sama ayatnya dipakai, Pak. Oleh ini dipakai, oleh ini dipakai. Tetapi nanti memahaminya yang sedikit saja berbeda. Yang kedua hadis, idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Nah, jadi ini ayat itu mengatakan tidak bisa karena kurban adalah amal. Sementara dia sudah qata'a. Yang mengatakan tidak sah alasannya yang pertama ayat tadi surat An-Najm, yang kedua in qata'a amaluhu, kan? Yang ketiga harus yang namanya setiap ibadah ada niat. Innamal a'malu bin kurban amal bukan? Amal kan? Kalau amal itu pasti harus ada niat. Berarti yang mati bisa tidak berniat. Bisa dipaham, Pak? Alur pikiran yang mengatakan tidak sah bahwa yang mati dikurbankan oleh yang masih hidup tidak sah karena yang mati sudah tidak bisa berniat. Bisa dipaham, Bapak Ibu? In qata'a amaluhu, sementara niat amal bukan? Innamal a'malu bin niat. Niatnya sendiri adalah amal alias amalul qalbi. Kan amal ada dua, ada amalul qalbi, ada amalul jawarih. Ada amal hati, ada amal anggota badan. Sementara hatinya sudah tidak bisa berniat, yang mati, Pak. Anggota badannya pun sudah tidak bisa dimengerti oleh Bapak Ibu yang mengatakan tidak sah. Bisa dipahamnya? Itu yang mengatakan tidak sah. Yang mengatakan sah ada dua, Pak. Duh, ieu teh nya lieur macan kieu teh, Pak. Lieur macan kieu teh. Tapi silakan saja Bapak-bapak catat. Silakan Bapak-bapak catat. Ada apa, masih kedengaran? Masih ya? Nah, silakan Bapak catat. Tanya. Sah, coba diperhatikan yang mengatakan sah. Sah apabila bukan menjadi pokok yang berkurban. Apa bahasanya kurang lebih? Sah apabila tidak menjadi pokok yang berkurban. Artinya hanya diikutkan. Berarti yang kurbannya yang masih hidup. Lalu yang hidup mengatakan, ya Allah, ini kurban dari saya dan dari ibu saya dan dari bapak saya. Padahal yang lain yang disebut sudah meninggal. Bisa dipaham, Pak? Ini yang mengatakan sah. Karena Nabi kan pernah begitu, Pak. Allahumma inna hadza minni wa min ahli wa min ummati liman lam yudhi. Ya Allah, ini kurban saya, kurban keluarga saya, dan kurban seluruh umat saya yang tidak berkurban. Sedangkan umat Nabi ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Apa yang sudah meninggal tidak dianggap umat Nabi? Bisa dipaham, Pak? Alasan mengapa sah asal jangan jadi orang yang berkurbannya, tetapi dibawa. Bisa dipaham, Pak? Oleh orang yang berkurban. Ya Allah, ini kurban dari saya dan dari ibu bapak saya yang meninggal. Ketika mereka berpendapat demikian, karena Nabi pernah begitu. Lalu dilaksanakan juga oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau menyembelih 2 ekor kambing, Pak. Ya Allah, ini dari saya, ini kurban saya dan kurban Rasulullah SAW. Padahal Rasul sudah wafat. Itu ada diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan lainnya. Bisa dibedakan, Pak? Nah, kalau ini sah, ini yang nomor 2 sah juga. Harus dengan niat sedekah.
Nanti hadisnya banyak Pak. Seorang anak sahabat Rasulullah, kalau tidak salah namanya Sa'ad bin Ubadah, ia sedang berperang bersama Rasulullah. Pulang dari peperangan, ternyata didapati ibunya sudah meninggal. Datanglah ia kepada Rasulullah, Rasulullah, ibu saya itu rajin bersedekah. Karena mungkin tidak sakit dulu matinya itu Pak, meninggalnya, sehingga ia tidak sempat berwasiat apapun. Kalau dia sempat berkata kepada saya, pasti pertama-tama yang beliau wasiatkan pasti wasiat Pasti sedekah Pak. Bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya? Kata Rasulullah, na'am. Sahih hadisnya, Bukhari ada, Muslim ada Pak. Jadi bapak-bapak ingat kepada ibu, ingat kepada bapak, masak, kirim-kirim kepada tetangga. Kenapa? Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi ibu bapak saya. Begitu juga kurban. Bisa dipaham Bapak Ibu? Bisa dipaham? Tahun ini saya akan 2 kurbannya. Yang pertama, alasannya begini Pak. Ini kurbannya 2. Mudah-mudahan ibu bapak saya kebahagiaan. Itu yang pertama Pak. Sah, tapi dengan niat sedekah. Bisa dipaham Bapak Ibu? Sekarang paham ketiga. Dari yang mengatakan sah Pak ya. Saya setuju dengan tidak sah. Saya sendiri Pak, tidak sah bila niatnya seolah-olah yang mati kurban seperti yang hidup. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak sah yang mati berkurban, walaupun dikurbankan orang yang masih. Bapak Ibu setuju tidak? Kenapa? Kan kurban amal. Dan ketika kita menjadi kurbani, orang yang berkurban, ada aturan. Tidak boleh menting kuku, mengunting rambut ketika masuk Dzulhijjah. Apa yang mati bisa kena aturan? Tidak bisa. Saya setuju dengan mengatakan tidak sah kalau diniatkan seolah-olah yang mati itu berkurban. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa dimengerti? Kenapa saya setuju? Ya, tidak sah bila dianggap bahwa yang mati itu juga berkurban. Itu. Ini juga saya setuju. Tak itu genana jadi ustad teh. Nu ieu setuju teu sah. Tidak sah setuju. Yang sah pun setuju, dengan catatan. Kalau maksudnya adalah menjadi sedekah jariah. Anaknya yang berkurban, adiknya yang berkurban, bapaknya kurban, maka yang mati itu akan dapat pahala sesuai dengan jasa. Sesuai dengan jasa yang ditanamkan pada orang yang masih hidup yang berkurban itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengirim pahala kepada yang sudah mati, gitu kan, yang orang-orang yang kita cintai, beramal solehlah sebanyak-banyaknya. Karena pasti setiap orang yang ada andil kebaikan dari kita, otomatis bisa dipaham Pak, mereka akan dapat pahala sesuai dengan amalnya waktu mereka hidup. Bisa dipaham Bapak Ibu? Saya setuju kurban tidak sah bila dianggap yang mati itu masih bisa berkurban. Karena kurban ada aturannya, dan aturan hanya kena kepada yang masih hidup. Tapi yang sah pun setuju dengan catatan niatnya semoga ini menjadi jariah, yaitu kita berkurban, lalu orang-orang yang mati yang pernah berjasa kepada kita, kita mohon kepada Allah supaya mereka pun dapat pahala dari ibadah kita ini. Bisa dimengerti Bapak Ibu ya? Jadi ternyata antara sah dan tidak sah. Tidak sah, ada catatannya. Boleh sah, tapi harus benar caranya. Jangan sampai menganggap bahwa yang yang mati masih bisa beribadah. Atau segitu cekap Bapak Ibu bisa dipahami ya? Nah, demikian jawabannya. Terima kasih. Silahkan yang masih yang mau daftar di pesantren kurban, ya, ada santri-santri yang menjadi panitia. Semoga ibu bapak senantiasa sehat walafiat, diiringi dengan rezeki yang barokah, terutama doa-doa baiknya mustajab, dijabah Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.